kita membahas tentang thariqah. Apa itu thariqah? Apakah ada kata thariqah dalam Al-Quran? Banyak, kurang lebih ada 9 ayat mungkin. Saya ambil salah satunya. Pertama, surat Al-Jin ayat 16. Allah berfirman, wa alla istaqamu ala thariqati la asqainahum ma'an ghadaqah. Seandainya kalian istiqomah, bersungguh-sungguh dalam thariqah, menjalankan kebenaran atau thariqah, ya, nanti kita terangkan apa itu thariqah. La asqainahum ma'an ghadaqah, maka kami akan mencurahkan, memberikan rizki atau air yang banyak. Ini penafsiran umum. Juga ada kalimat thariqah dalam surat Toha ayat 77, wa laqad auhayna ila Musa ila akhirih fadrib lahu thariqan fil bahri yabasa la takhaf darukan wa la tahzan. Ada kata fadrib lahu thariqan fil bahri, ini memisahkan tentang apa Nabi Musa, ya kan? Waktu beliau disuruh Allah pergi dengan pengikutnya, suruh memukul jalan di laut sehingga kering. Lama obrolan wala tasya, dan jangan khawatir dengan bilang begitu. Yang terakhir saya ambil surat Al-Jin ayat 11, wa anna minna sholihuna wa minna duna dzalika kunna thariqa qidada. Artinya ini apa ya, menerangkan tentang jin ini. Ayat ini, jin itu apa? Dan di antara kami ada yang soleh, ada yang berperilaku baik, dan juga ada yang sebaliknya. Karena kami menempuh thariqah, thariqah itu banyak jamak dari thariqah. Karena kami menempuh banyak thariqah, jalan-jalan yang berbeda-beda gitu. Terus apa itu thariqah? Thariqah banyak sekali maknanya. Salah satunya yaitu dakwah ila Allah Ta'ala, mengajak menuju Allah Ta'ala. Ini penting. Yang diajak itu menuju Allah Ta'ala, bukan mengajak menuju banyak harta, ya kan? Nanti setelah itu thariqah dapat jabatan dan lain-lain. Mungkin ada yang ingin nanti bisa terbang mungkin, atau mungkin bisa jalan di atas air. Bukan demikian. Karena tujuan thariqah pertama itu mengajak menuju Allah Ta'ala. Tujuannya apa? Biar kita usul sampai kepada Allah Ta'ala, sampai kita bisa bersama Allah Ta'ala. Itu paling penting. Bukan bersama harta, emas, duit, tahta, tanah, batu, besi, bangunan, bumi, bulan, matahari, bukan. Tapi bersama Allah. Nah, ini paling penting. Ini tentunya tidak semudah kita bayangkan. Kita ingin bersama emas saja mungkin di antara kalian belum pada megang emas mungkin, ya kan? Ingin bersama jabatan mungkin banyak yang belum memegang jabatan. Bahkan di sini mungkin ada yang belum memegang istri, karena belum punya istri, gitu. Bersama istri belum mampu. Apalagi bagaimana kita bisa bersama Allah. Sebagaimana hadis Rasulullah, "Qul Allah," bersamalah
Allah. Itu perintahnya Rasulullah. Kita disuruh bersama Allah. Fafirru ilallah, kembalilah kepada Allah, larilah kepada Allah. Fa'in lam takun, jika kamu belum mampu bersama Allah, fakun ma'a man kana ma'allah, maka bersamalah kalian bersama orang yang telah bersama Allah. Siapa yang sudah pernah bersama Allah? Ya Rasulullah, ketika Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa yang pernah bersama Sayyidina Muhammad? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, turun sampai Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, Syekh Abdul Qadir. Insya Allah dengan sampai kita semuanya. Amin. Fa'innahu yusiluka ilallah, karena sesungguhnya mereka yang telah bersama Allah, mereka bisa membawa kalian, menyambungkan kalian menuju Allah. Nah, ini penting. Baru bisa bersama, mobil mewah aja senang ya kan. Baru bisa bersama duit banyak aja senang. Baru bisa bersama istri senang. Bisa bersama jabatan mungkin baru senang dan lain-lain. Apalagi bisa bersama yang menciptakan alam semesta. Bayangkan itu, mungkin tidak bisa dibayangkan. Itu cita-cita tertinggi para kaum sufi, orang toreko. Bukan ecek-ecek inginnya, hanya recehan emas 1 kilo, 2 kilo. Itu nggak seberapa, itu di bumi ada ratusan ton emas itu kalau tahu. Maka dari itu niat kita benar-benar menuju Allah Ta'ala. Dan Rasulullah mengingatkan dalam hadis Bukhari Muslim, wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya yusibha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka barang siapa hijrahnya tujuannya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrah dan tujuannya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa tujuannya untuk dunia atau untuk biar mendapatkannya atau wanita biar bisa dinikahinya, maka niatnya hijrahnya tergantung pada yang diniatkan. Itulah toreko. Lanjutannya apa? Tujuannya toreko apa? Untuk menghidupkan sunnah. Nah, seperti makin sorban juga sunnah ya kan? Banyak sunnah-sunnah dalam Islam. Sunnahnya haji apa? Kalau kita belum mampu haji, umroh. Sunnahnya zakat mal. Zakat mal itu gak sedikit banyak. Sunnahnya apa? Sedekah, infak dan lain-lain. Sunnahnya puasa Ramadan apa? Puasa Senin Kamis, puasa Daud dan lain-lain. Sunnahnya sholat 5 waktu apa? Sholat duha, sholat hajat dan lain-lain. Terus sunnahnya syahadat apa? Nah ini mungkin banyak yang belum tahu, ya kan? Kapan-kapan diceritakan. Sunnahnya syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, sunnahnya itu zikir Allah. Itu atau la ilaha illallah. Sunnahnya wa anna Muhammadar Rasulullah, sunnahnya apa? Sholawat. Nah ini kata guru saya. Bukan berarti toriko itu tidak menghidupkan sunnah, dan juga menghilangkan bid'ah bil hikmah, dengan hikmah wal mau'izatil hasanah, dan suri tauladan yang baik. Dan toriko itu mempunyai seorang syekh atau mursyid, menjadi pedangnya dan tamengnya adalah Al-Quran dan hadis. Dan bagi seorang murid di dalam toriko wajib mentaati gurunya sebagaimana mentaati makmum kepada seorang imam dalam sholat. Tentunya ya taat
tempatnya sama jalan pada Allah. Gitu. Karena seorang imam, kalau contoh saya menjadi sholat isya imam yang ada makmum, tentunya harus diikuti. Fala tahtalifu fi, jangan dikesampingkan atau dilangkahi, ya gitu. Dalam hadisnya itu. Tidak saja dapat sujud, tak kalau imamnya sujud, kalian harus bersujud. Bahkan kalau kita imamnya sujud, Anda udah bangun dulu, haram hukumnya. Itu. Hadirin semuanya yang dimuliakan Allah, bukan berarti seorang syekh itu gimana ya, harus taat total, ya nggak mungkin lah. Karena seorang syekh atau mursyid tentunya tadi tamimnya pegangannya adalah Quran hadis. Tidak boleh seorang syekh wali mursyid atau mursyid itu melanggar Quran hadis, tidak boleh. Kalam-kalamnya itu tidak boleh. Karena tujuannya adanya seorang syekh adalah untuk menerangkan Quran hadis, gitu. Bahkan Imam Asy-Syaikh As-Sa'di radhiyallahu anhu berkata, jika pun seorang waliullah kasar atau mempunyai pengetahuan yang berlawanan dengan nas Quran hadis, bisa kasar, bisa tahu ilmu laduni yang mungkin macam-macam, ya kan? Tapi ucapannya, tingkah lakunya berlawanan dengan Quran hadis, maka tinggalkanlah. Toreko kita juga bersama sampai beliau Syahri juga. Tinggalkanlah. Tidak berarti semerta-merta disuruh maksiat ikut, ya tidak, gitu loh. Suruh membunuh ikut, ya enggak. Suruh mencuri ikut, ya enggak. Sekali lagi, nas Quran hadis tetap yang paling tepat, karena Allah hanya berjalan dengan nas. Makanya ada syair, wa kullu min rasulillahi multamisun gurfan minal bahri aw rusfan minal diyami. Gitu. Semua nabi hanya mendapatkan segenggam air dari Rasulullah, atau hanya seteguk air hujan. Apa kalau seorang wali hanya setetesnya saja. Makanya tidak ada istilah wali mursyid itu seakan-akan melangkahi Rasulullah, tidak ada. Tetap Rasulullah nomor satu. Dan tadi ada sebuah ucapan, bahkan waliullah hanya dapat setetesnya saja dari lautan airnya keilmuan Rasulullah SAW. Ada sebuah kisah dalam kitab Tobaqat Asy-Syarihiyah Al-Kubra. Syekh Abu Yazid Al-Bustami berkata, Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu gurunya para guru Thariqah. Seluruh Thariqah bertemu di nama beliau. Apa itu? Beliau itu wali kutub di zamannya, hebat. Beliau dalam kitab tersebut mengucapkan, tingkat akhir waliullah adalah setetes dari samudera. Ibaratnya ilmunya sudah sampai puncak tertinggi para waliullah, itu masih dapat setetesnya saja dari samudera Rasulullah SAW. Dan beliau juga berkata, tidak ada seorang manusia pun yang pernah mencapai keistimewaan yang lebih tinggi dari yang telah mencapai. Ternyata kepalaku masih berada di tapak kaki seorang nabi. Begitu. Bahkan
mengucapkan manusia-manusia yang suci, para waliullah hanyalah sebagai tingkatan awal kenabian. Nabi setar bagi seorang wali adalah puncak terakhir ilmunya. Maka dari itu tidak ada seorang waliullah mursyid guru toriko merasa di atas Allah, tidak boleh dan tidak ada. Bahkan tujuan bertoriko adalah bukan mencari walian. Bahkan dalam toriko Naqsabandiyah dan toriko yang lainnya, kewalian bukan tujuan. Seandainya beliau mendapatkan kewalian Anda minta dikasihkan. Makanya di sana tidak ada istilah wali untuk wali abdal, karena dia akan mementingkan, gak berguna. Ada bagian orang kok begitu. Tujuannya apa? Allah gitu. Bersama Allah. Makanya tidak ada yang dapat mengalahkan kehendak Allah dan Rasulullah, apalagi seorang mursyid, ya kan? Makanya Rasulullah ketika turun firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, wahai Muhammad, berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Beliau hanya mengucapkan kepada salah satunya, kepada anaknya, ya Fatimah binta Muhammadin, salini masyidi min mali la agni anki minallahi syai'an, muttafaq alaih. Fatimah anakku, mintalah kepadaku, terserah kamu dari hartaku yang kupunya, tapi aku tidak mampu menolong kamu dari Allah, dari kuasa Allah. Ya kan, buktinya putrinya Sayyidah Fatimah Tujar, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain terbunuh, yang satu terpenggal kepalanya, Sayyidina Husain radhiyallahu satu kena racun, Sayyidina Hasan radhiyallahu oleh istrinya. Ya, tidak ada yang mampu gitu loh. Berdoa boleh, tapi kekuasaan Allah mutlak. Seorang syekh atau mursyid adalah ahlilah sholih as-shodiqin, dan termasuk rumah pemberian Allah yang Allah di dalamnya menaruh banyak rahasianya. Karena ketakwaan kita itu belum sempurna kalau belum pertama para orang-orang yang baik, orang-orang waliullah mursyid. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wah itu, dan kamu harus bersama orang-orang yang shodiqin, atau orang yang benar, atau yang khusus para mursyid atau waliullah. Begitu juga waliullah, seorang mursyid di dalamnya ditaruh rahasia-rahasia Allah. Itu karena para waliullah itu apa ya, mempunyai cahaya aslinya itu, nurullah yang ditaruh pada dirinya. Sebagaimana Allah menaruh rahasia kesehatan pada seekor lebah, karena Allah menitipkan pada lebah itu madu sifatina, dalamnya menyehatkan manusia. Biarpun seekor tawon lebah, tapi Allah karuniai dirinya keistimewaan. Kita sebagai manusia gak usah malu-malu ngambil gitu loh. Datang ke tawon, ngambil madunya, insya Allah sehat. Gak perlu gengsi, karena Allah menganugerahi dirinya gitu loh. Kita datang ke sapi, untuk apa? Disembah, bukan ngambil susunya biar sehat, kan gitu kan. Kita datang pada mursyid, insya Allah Allah berikan kita banyak kebaikan. Lanjutannya, innal huda kalkin, di
hidayah itu seyogyanya dengan ketemu gini, tidak bisa lewat internet hasilnya itu, harus ketemu face to face. Kalau kita mau haji umroh, apakah cukup lewat proyektor, lewat video? Kan nggak bisa. Tak setel video haji umroh kita lihat Ka'bah, nggak bisa. Melihat Ka'bah banyak keistimewaan, tapi langsung gitu loh. Nggak mungkin kita haji lewat video, ya kan? Begitu juga nikah, nggak mungkin kita nikah lewat HP, video nggak mungkin. Tak pilih-pilih ini kayaknya yang cantik ini, nanti anaknya dipilih-pilih, yang cakep di-download terus di-print, nggak mungkin bisa, dan lain sebagainya. Dan kaidah hidayah yang pertama, innal huda hudallah al-ayah, sesungguhnya hidayah adalah hidayahnya Allah. Benar, semuanya dari Allah, semuanya, termasuk kesehatan. Wa idza maridu fa huwa al-jasmi. Kalau saya sakit, maka saya yang menyembuhkan, gitu kan? Tapi bukankah Allah menaruh pada seekor lebah madu? Kita minum madu menyehatkan, gitu loh. Bukan berarti kita menyembah tawal, gitu loh. Yang kedua, kaidah hidayah, innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad bisa memberi petunjuk atau hidayah kepada jalan yang lurus. Rasulullah juga bisa memberikan hidayah. Yang ketiga, Sayyidina Ibrahim juga bisa memberi petunjuk kepada ayahnya, yaitu Sayyidina Azar. Ya abadi ini qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika. Wahai ayahku, sesungguhnya diriku mendapatkan ilmu yang belum kau ketahui. Fattabi'ni, maka ikutilah diriku. Ahdiqa siratan sawiyya. Ikutilah diriku wahai ayahku, maka saya akan memberimu hidayah, petunjuk jalan yang lurus. Dan yang terakhir, walikulli qaumin hadin. Surah Ar-Rahman ayat 7, dan setiap kaum itu adalah pemberi hidayah. Pemberi hidayah zaman dulu di Indonesia, sebelum Indonesia masuk Islam, Wali Songo, kan gitu kan? Wali Songo juga semuanya bertoreko, semuanya bertoreko. Makanya ada kalamnya Syekh Ibrahim Al-Mursyid As-Sufi radhiyallahu anhu dalam kitab Syiarus Salikin ila ibadati Rabbil Alamin karya Syekh Abdus Somad Al-Palimbani. Ini yang orang Palembang tapi jadi orang alim di Arab sana. Apa kalamnya Syekh Ibrahim As-Sufi? Tolabus syekh tariqi wajibun ala kulli muridin walau kana min akabir ulama. Mencari seorang syekh mursyid fitori di dalam jalan atau dalam thariqah wajib bagi setiap murid, biarpun dia termasuk ulama yang besar. Semua ulama yang besar rata-rata mempunyai mursyid atau seorang syekh. Sampai Imam Malik, maestronya fikih, itu aja punya mursyid thariqah. Sampai beliau bilang, barang siapa yang mengamalkan fikir man tafaqaha bi ghairi tasawwufin faqad tafassaqa. Siapa saja yang hanya mengandalkan ilmu fikir tanpa dia mempelajari tasawuf atau ikut thariqah, maka dia telah fasik atau berdosa besar atau tidak mematuhi perintah agama. Wa man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin faqad tazakka, kepada siapa yang bertasawuf tanpa menghiraukan ilmu fikih, maka dia telah zindik atau munafik atau menyembunyikan kekafirannya. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa, dan siapa yang menggabungkan antara keduanya maka itulah yang benar. Dan Syekh Nu'atawiyah Sakandari dalam kitabnya Latoriful Minan
tutur kata, engkau tidak akan kekurangan mursyid yang dapat menunjukkan ke jalan Allah, tapi yang sulit bagimu adalah mewujudkan kesungguhan dalam mencari mereka. Intinya kita mungkin tidak mau mencari gitu loh. Bahkan guru thariqah kita, seandainya Rasulullah SAW menyuruh saya mengaji pada seekor keledai, maka saya akan berburu, karena saya menurut Rasulullah gitu. Dan lain sebagainya. Dan ada sebuah kisah tentang siapa itu Syekh Abdul Wahab Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau itu ulama terbesar di Mesir pada zaman itu. Ulama terbesar di Mesir pada zaman itu, ahli agama yang nomor satu di zamannya. Dalam kitab Al-Anwarul Ujiyah, beliau saja masih mengaji kepada Syekh Ali Al-Khawas. Syekh Ali Al-Khawas itu orang biasa saja, tapi beliau tidak mampu membaca kitab kuning, tidak mampu membaca Arab, ya kan? Umi mungkin bagi orang buta huruf, tapi Allah mengkaruniainya ilmu laduni. Beliau batinnya sangat kuat sekali, tahu apa yang akan terjadi, dan tahu ilmu-ilmu Allah yang tidak diketahui oleh Syekh Abdul Wahab Asy'ari. Beliau suatu saat datang pada beliau, dalam hatinya kaget, masa tampang ini jadi seorang wali, nggak ada bentuknya ini, dan nggak berpendidikan tinggi, tapi kok banyak orang mengaji. Tapi Syekh Ali Al-Khawas tahu, suruh pulang. Saya tahu kamu ini ngomongin saya ini, tahu semuanya. Suatu saat datang lagi, beliau menolak. Kamu kalau mau mengaji dengan saya, tinggalkanlah buku-bukumu itu. Kamu mau mengaji atau mau mengetes saya? Bakarlah, buanglah, jangan menghadap saya bawa buku. Waktu saat datang lagi, masih bawa buku. Akhirnya Syekh Abdul Wahab Asy'ari dipanggil keledai. Wahai keledai, bayangkan. Dalam Quran ada istilah kalahimar yang ilmu asfaro, sebagaimana keledai membawa kitab-kitab gitu. Kamu itu keledai, bayangkan. Seorang ulama besar, mungkin kalau sekarang mungkin ketua Jerman mungkin ya, atau ketua MUI atau apa, dibilang keledai mungkin udah marah ya, mungkin ya. Dipanggil keledai. Akhirnya kitabnya dibuang semua, kosong. Menghadap saya kosong aja. Walhasil beliau akhirnya mengambil baiat ilmu thariqahnya lewat Syekh Ali Al-Khawas. Disitulah akhirnya beliau mengucapkan bahwa guru saya Syekh Ali Al-Khawas sebagai mi'raj tangga rohani saya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, semoga kita bisa memahami arti apa thariqah, ya kan? Makanya kalau dalam NU ya ada fatwa di Muktamar Jerman pertama di Tegalrejo pada tanggal 12 Oktober tahun 57, isinya bahwa saya mengikuti thariqah hukumnya fardu ain. Ini fatwanya NU ya. Jikalau yang dikendaki masuk thariqah adalah belajar untuk membersihkan hati dari sifat-sifat yang rendah dan menghiasi dengan sifat yang terpuji, maka hukumnya fardu ain. Kurang lebihnya demikian. Mungkin